Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau bernama Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abd Syams bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisyi Al-Umawi Al-Makki Al-Madani. Selain itu, beliau dikenal sebagai Abu Amr, Abu Abdillah, dan Abu Laila. Beliau, sahabat Utsman bin Affan ini, lahir pada tahun ke-6 tahun Gajah dan termasuk salah seorang yang menerima agama Islam di awal perjalanan dakwah Islam. Beliau diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memeluk Islam, bahkan pernah melakukan hijrah 2 kali, yang pertama ke Ethiopia dan yang kedua ke Madinah. Tentang fisik beliau, Ibnu Asakir meriwayatkan dari berbagai jalur periwayatan bahwa sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini adalah seorang laki-laki yang berpostur semampai, tidak tinggi dan tidak pula pendek. Wajahnya rupawan, berwarna putih kemerah-merahan. Para ulama berkata, tidak ada seorang pun yang menikahi 2 anak seorang nabi kecuali Utsman. Oleh sebab itu, Sayyidina Utsman bin Affan ini diberi gelar Dzun-Nurain, pemilik 2 cahaya. Beliau juga termasuk kalangan sahabat yang pertama kali masuk Islam, orang yang pertama kali melakukan hijrah, salah seorang dari 10 orang yang mendapat jaminan surga dari Rasulullah SAW, dan 1 dari 6 yang saat Rasulullah SAW wafat, beliau ridho terhadap mereka, dan beliau juga adalah salah seorang sahabat yang menghimpun Al-Quran. Antara keutamaan sahabat Utsman bin Affan ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Abdurrahman bin Hatib. Beliau berkata, saya tidak pernah melihat seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW yang berbicara lebih sempurna dan lebih baik daripada Utsman. Namun sayangnya sahabat Utsman ini adalah seorang laki-laki yang takut untuk berbicara. Ibnu Adi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, tatkala Rasulullah Muhammad SAW menikahkan putrinya Ummu Kulsum, beliau bersabda kepada Ummu Kulsum, sesungguhnya suamimu adalah orang yang paling mirip dengan kakekmu Ibrahim dan ayahmu Muhammad. Ini juga didukung riwayat Ibnu Adi dan Ibnu Asakir dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kami menyerupakan Utsman dengan ayah kami Ibrahim alaihissalam. Tirmidzi meriwayatkan dari Abdurrahman bin Khattab. Dia berkata, saya menyaksikan Rasulullah SAW memerintahkan pasukan Islam yang berada dalam keadaan sulit atau Jaisyul Usrah. Saat itu Utsman bin Affan berkata, wahai Rasulullah, saya akan menanggung 100 ekor unta lengkap dengan alas pelana dan pelananya untuk berjuang di jalan Allah. Kemudian Rasulullah menyeru kaum muslim untuk berangkat dan berperang. Utsman kembali berkata, saya tanggung 200 unta lengkap dengan pelananya untuk berjuang di jalan Allah. Untuk ketiga kalinya Rasulullah juga menyerukan kaum muslimin untuk berangkat jihad di jalan Allah. Kembali sahabat Utsman ini berkata, saya tanggung 300 unta dengan sarananya yang lengkap untuk jihad di jalan Allah ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma durra Utsmana ma amila ba'dal yaum marratain. Tidak ada pekerjaan Utsman yang membahayakan dirinya setelah kejadian ini. Ungkapan ini disabdakan sebanyak 2 kali. Kita lanjutkan tentang keutamaan Sayyidina Utsman selanjutnya.
mari kita kalkulasi sejauh mana, sebesar mana pengeluaran yang dia lakukan dalam 3 perang ini. Hari ini, harga unta 33 juta. Pada perang pertama, Sayyidina Utsman menyumbangkan 100 unta. Pada perang kedua, Sayyidina Utsman menyerahkan 200 unta. Dan pada perang ketiga, Sayyidina Utsman menyerahkan 300 unta. Berarti kita kalikan 23 juta dikalikan 600 unta. Kurang lebih hasilnya adalah 19 miliar 800 juta. Masya Allah. Dengan senang dan ikhlas, Sayyidina Utsman menginfakkan hartanya untuk berjuang di jalan Allah. Sehingga sangat layaklah apa yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah, bahwa dia berkata, Utsman bin Affan membeli surga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 2 kali, yaitu pada saat penggalian sumur Raumah dan pada saat beliau membekali Jishul Usrah. Keutamaan Sayyidina Utsman yang lain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah pula, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Utsman adalah salah seorang dari sahabatku yang sangat mirip perilakunya dengan aku. Imam Tabrani meriwayatkan dari Aisyah bin Malik, dia berkata, tatkala putri Rasulullah yang bernama Ummu Kulsum meninggal dunia, yang ketika itu ada di bawah tanggungan Utsman, beliau bersabda, nikahkanlah anak kalian dengan Utsman. Andai kata saya memiliki putri ketiga, niscaya akan saya nikahkan putriku itu dengannya, dan tidaklah aku nikahkan kecuali karena ada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, betapa luar biasanya kedudukan sahabat Utsman ini di sisi Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain, Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Sayyidina Utsman, andai kata saya memiliki 40 orang anak perempuan, maka akan saya nikahkan dia denganmu satu demi satu, hingga tidak ada yang tersisa satupun di antara mereka. Dijelaskan dalam kitab Awail bahwa sahabat Utsman bin Affan adalah orang yang pertama kali memberi tanah kepada siapa yang berhak menerimanya. Beliau pula orang yang menjadikan binatang mendapat perlindungan di ladang-ladang. Sahabat Utsman adalah orang yang pertama kali merendahkan suaranya di saat takbir, dan orang yang pertama kali pula menaburkan bau harum di dalam masjid. Sahabat Utsman orang yang pertama kali memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada pelaksanaan sholat Jumat, dan sekaligus orang yang pertama kali memberi bayaran kepada para muadzin. Sahabat Utsman adalah orang yang pertama kali mendahulukan khutbah hari raya daripada sholat. Sahabat Utsman pula adalah orang yang pertama kali melakukan hijrah di jalan Allah bersama keluarganya. Dan terakhir, sahabat Utsman adalah orang yang pertama kali menyatukan Al-Quran dalam satu bacaan. Dari Ibnu Asakir bahwa beliau meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, beliau berkata, 2 sifat yang dimiliki sahabat Utsman ini yang tidak dimiliki oleh sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, yaitu 1. Kesabarannya saat dikepung hingga dia terbunuh, dan 2. Saat beliau menghimpun mushaf dalam bentuknya yang sampai sekarang. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah menutupkan kainnya tatkala Utsman masuk menemuinya. Rasulullah bersabda, mengapa saya tidak malu kepada seorang laki-laki yang malaikat pun malu kepadanya. Masya Allah. Demikian di antara keutamaan dari sahabat Utsman bin Affan. Ta'ada alayya wa alayna min ridui Sayyidina Utsman bin Affan wa barakatuhi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa akhlaqihi fid darain.
lahu al-Fatihah. Semoga sedikit penjelasan ini bermanfaat. Alhamdulillah Rabbil Alamin.